Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan wa tujahiduna fisabilillah. Kita melihat saudara kita di Palestina ya. Sekarang bicara Palestina. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ikut prihatin, sedih. Bahkan kita marah melihat saudara kita dibantai habis-habisan oleh Israel. Lihat di televisi nasional bahkan internasional kan bisa gitu. Kan di WA grup dikirimkan betapa biadabnya itu Israel. Memang sudah Allah Subhanahu wa taala skenario kan seperti itu. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra, wa qadaina ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain. Telah Allah tetapkan Bani Israel itu di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, di dalam Al-Quran itu untuk berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Ini mungkin yang kedua kalinya sekarang ini. Makanya untuk yang kedua kali itu menjadi tanda akhir zaman, dekatnya hari kiamat. Jadi siapa sih Bani Israel ini? Nah sekarang kita berasa hormati, gaji dulu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bu, tahu Nabi Ibrahim, Bu? Ibu tahu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu seorang nabi dan rasul kekasih Allah. Itu punya 2 istri. Istri yang pertama sampai usia sekian tahun belum juga dikarunia putra, keturunan. Akhirnya Siti Sarah itu istri yang pertama berusaha untuk mencarikan istri lagi. Nah, temulah namanya Hajar atau Siti Hajar. Nikah dengan Siti Hajar. Dari istri yang kedua Siti Hajar ini dia dikarunia anak, dikasih nama Ismail. Subhanallah, dengan kesabaran Siti Sarah mencarikan istri untuk suaminya luar biasa. Itu ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala dikarunia oleh Allah, kasih tahu, Ibrahim kasih tahu sama Sarah akan dikaruniai keturunan anak dari rahim. Masya Allah. Dikasih kabar demikian, Siti Sarah itu bingung, apa iya? Saya ini sudah ajuz, sudah sepuh, sudah rendah, apakah mungkin masih hamil? Terangkan, idza aradallah syai'an ayyakula lahu fayakun. Itu. Jadi berusaha hormati Nabi Ibrahim alaihissalam dikarunia putra melalui Siti Sarah, dikasih namanya siapa? Ishak. Makanya di dalam Al-Quran, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Ismail itu, Bu, dari Nabi Ismail sampai gak ada, segitu banyak gak ada keturunan dari Ismail itu Nabi dan Rasul. Sementara dari Ishak itu, nanti Ishak ini diawas, hati-hati ibu-ibu kalau benci sama Israel. Jadi pola pikirnya Israel ini, negara Israel ini. Jangan pola pikiran yang ini. Ishak itu selain dikasih nama Ishak, dikasih nama Israel. Israel itu hamba, El itu Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Jadi Ishak itu namanya Israel. Tapi kalau ibu-ibu benci sama Israel, benci sama Nabi Ishak, hati-hati. Benci kepada Nabi Ishak. Nanti yang butuh, wow, Israel, Zionis Israel. Nah, dari Ishak ini lahir para nabi dan rasul dari situ. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub ini punya anak-anak karena ada namanya Yusuf. Nabi Yusuf. Dari Nabi Yusuf keluar
turun sampai Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam terus. Enggak ada nabi dari keturunan Ismail. Ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Bani Israel itu dari zaman dulu memang suka berbuat kerusakan. Ngeyel, bandel. Kenapa? Ini cerita. Dari Nabi Yakub itu, Masya Allah, itu ada anak Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam masih kecil itu, nah datang kepada ayahnya Nabi Yakub. Kata Nabi Yusuf, wa idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Kata Nabi Yusuf ngomong sama bapaknya, ayah, aku bermimpi semalam 11 bintang. 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadaku. Wah, kata Nabi Yakub, ini tanda-tanda orang besar ini. Hebat luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi dan Rasul, terkenal dengan rupawan, ganteng rupawan Nabi Yusuf. Sampai ibu-ibu, bapak-bapak kita semua, kalau anak hamil atau ya sedang hamil, dibacakan surat Yusuf supaya nanti kalau keluar lahir ke dunia ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas keluarnya hitam wajahnya. Pas giliran Pak Ustadz, ini kenapa ini sudah dibacakan surat Yusuf tiap malam Pak Ustadz, kok lahirnya hitam? Bapaknya mana? Itu persis sama bapaknya. Kalau ganteng, curiga nanti bapaknya, anak siapa ini nanti. Jadi Bapak Sahur nanti selain daripada itu, iya solehnya seperti soleh Nabi Yusuf gitu, nggak apa-apa. Kulit hitam tapi solehnya seperti Nabi Yusuf, ganteng juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ketika berbicara demikian kata Nabi Yakub, hei anakku Yusuf, jangan engkau bicarakan, ceritakan ini kepada saudara-saudaramu. Nah, saudara 8, saudara-saudaramu. Kenapa? Mereka nih saudara-saudara, fayakidulah kakaida. Nanti buat muslihat sama kamu nanti. Awas hati-hati ya, jangan kau ceritakan ini. Nah, Nabi Yusuf sedang ngomong kayak gitu, ada yang nguping. Siapa? Saudara Nabi Yusuf yang namanya Yahuza. Siapa Bu? Yahuza. Yang cikal bakalnya Yahuza itu Yahudi ini. Yang cikal bakal jadi Yahudi ini. Kalau Yahuza hanya orang-orang Yahudi itu, Bani Yahudi itu Yahuza itu. Jadi Yahudi. Akhirnya si Yahuza itu ngajak tuh saudara-saudaranya untuk berbuat maksiat. Ini bahaya ini Yusuf ini. Nanti kalau dia sampai besar, kita disingkirkan, gak disayang lagi sama ayah ini. Oh, membuatlah rekayasa si Yahuza ini dengan saudara-saudaranya. Kata Yahuza, kata mamanya, anak-anaknya sama bapaknya, sama Nabi Yakub, ya nanti saya mau ngajak main Yusuf. Mau kemana? Mau berburu, mau lihat-lihat ke hutan. Oh, ini seorang diajak pada seorang mati, ternyata mereka, nah saudara-saudara Nabi Yusuf itu berbuat apa? Muslihat. Nabi Yusuf dibawa suatu sumur, dicorogin apa? Dicerumuskan, dimasukkan ke dalam sumur Nabi Yusuf. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pulang, bagaimana mikir? Kalau ayahnya nanyain mana Yusuf, ya mana? Mikir akhirnya apa? Waduh, kalau kayak begitu kita cari serigala atau anjing atau binatang nangkap binatang lalu dibunuh, lalu kemudian Bapak Ibu yang dimau darahnya itu dengan pakaian-pakaian Nabi Yusuf, nah supaya nanti kalau ditanya sama ayahnya bisa jawab bahwa Yusuf dimakan serigala. Inilah dalam Al-Quran, waja'a biqamisin bidamin kadzib.
Itu mereka-mereka datang dengan pakaian yang dilumuri darah yang dusta. Inilah cikal bakal berasa hormati Yahudi. Jangankan orang lain, jangankan dunia manusia biasa demo, PBB ngomong kayak begini, semua negara menghujat. Nggak didengar. Jangankan orang, bapaknya, emaknya aja dibohongin oleh Yahudi. Bapaknya jadi bohongin. Saudaranya aja itu cikal bakalnya Yahudi itu. Maka kalau dia kejam buat perwasakan, memang dari solonya memang kayak begitu itu kelakuannya. Yahudi. Nah, nanti bagaimana sikap kita ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kepada Nabi Yusuf. Lalu kemudian saya hormati kepada Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Fir'aun, Israel itu bapak dan ibu, Masya Allah, Bani Israel itu teraniaya, terdolimi, diselamatkan sama Nabi Musa alaihissalam. Berapa? 600.000 tuh Bani Israel itu diselamatkan menyeberang lautan merah menuju Palestina dari Mesir itu. Dikejar sama bala tentara Nabi Musa Fir'aun itu beserta Bani Israel. Allah karim. Sampai bersorbanti di depan ini laut. Waduh, di belakangnya itu tentara Fir'aun, lalu kemudian di depan laut. Mana ini? Akhirnya ngomong tuh ya Bani Israel itu. Waduh, bagaimana ini Musa? Kalau kayak gini, waduh, makanya masih nyalakan Nabi Musa. Ini makanya kamu ini, oh Masya Allah. Akhirnya Nabi Musa memukulkan tongkatnya, membelah laut. Yang dibawa itu 600.000 nyebrang lautan itu. Ya, bukan 3 orang. Kalau 3 orang bukan nyebrang lautan, nyebrang jalan. Nuntun. Ini diselamatkan. Sudah diselamatkan dari Fir'aun. Masya Allah, ngeyel Bapak dan Saudara. Ngeyel. Nah, kalian sudah selamat, beriman kepada Allah, makanya beribadah taatlah kepada Allah, kata Nabi Musa. Apa kata Bani Israel itu ngomong sama Nabi Musa? Ya Musa, lan nu'minu laka hatta jaharut. Musa, aku nggak beriman kepada Tuhanmu itu, nggak percaya kepada sampai engkau menunjukkan mana Tuhanmu itu, tunjukkan nyata. Itu Bani Israel sampai kayak begitu. Itu ngeyelnya luar biasa. Lalu kemudian baru saya hormati, oh Musa, kamu ini lapar, Musa gimana ini? Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki, minta karena rezeki diturunkan Allah Subhanahu wa taala rezeki dari surga, manna wa salwa. Sudah dikasih makan kayak begini, nyayel lagi. Minta Musa, nggak cukup kayak begini kita. Mintalah yang minta ubi-ubian, minta kacang-kacangan, minta segala macam. Udah dikasih makanan yang ini masih gimana Bapak Ibu, ada orang mamanya minta makan. Dikasih sudah ini sudah dikasih ayam goreng, dikasih sate, dikasih ini segala macam. Lalu mau minta lagi, cuma minta sambalnya sih, minta lalabannya, minta ini segala macam. Itu kelakuan Bani Israil itu seperti itu. Kepada Nabi Musa, ngeyel. Lalu kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah, ketika Nabi Isa alaihissalam kita lahir ke dunia itu, Nabi Isa kan tidak lewat pernikahan. Pernikahan segala macam. Inilah Allah, kalau Allah Maha Kuasa semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, itu orang-orang Yahudi, Bani Israel itu menghujat ibunda Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam. Maryam, kamu ini bagaimana sih? Bapak emakmu orang baik, ayah angkatmu orang baik, semuanya baik. Kamu menjadi pelacur, hamil luar nikah. Dia hujatnya itu 2 tahun. Siti Maryam, tunggu aja nanti lahir. Ketika udah lahir, Bapak saya hormati, Nabi Isa alaihissalam ngomong, tanya kamu sama ini, kata kata Siti Maryam, tanya dulu. Nabi Isa alaihissalam yang masih baik bisa berbicara, ini Abdullah, ini Rasulullah ilaikum.
Aku Rasul Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua. Apa yang dilakukan oleh Israel, Bani Israel? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam berdakwah, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh makan itu, ngeyel. Akhirnya karena banyak yang dilarang oleh Nabi Isa, diajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Bapak Ibu yang dimuliakan, enggak senang tuh Bani Israel, membuat rekayasa bersatu tokoh Yahudinya, tokoh bersatu politiknya sama penguasa saat itu Romawi untuk membunuh Nabi Isa alaihi. Dicari Nabi Isa kemana-mana Nabi Isa. Bersembunyi Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Di mana-mana juga namanya ada. Pengkhianat itu di mana-mana juga ada. Bukan hanya zaman sekarang aja pengkhianat itu Bapak dan Ibu. Zaman dulu aja udah ada pengkhianat itu. Nabi Isa sedang berdakwah, sedang bersembunyi dari kejaran orang Yahudi. Kejaran oleh sehormati penguasa saat itu. Tokoh-tokoh untuk dibunuh. Ada. Namanya Yudas Iskariot. Murid daripada Nabi Isa alaihissalam di sana dikejar Nabi Isa, dikepung. Tapi disitulah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menyelamatkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Wala yuqatilu wala yusallabu walakin subihat. Mereka tidak bisa membunuh Nabi Isa, tidak menyalib Nabi Isa, tapi mereka menyerupakan Nabi Isa dengan murid yang murtad tadi itu, yang pengkhianat. Yudas Iskariot. Itulah kelakuan Yahudi itu seperti itu Bapak. Disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam surat As-Saff, wa idz qala Isa bin Maryam. Ketika Isa bin Maryam berkata demikian, inni Rasulullah ilaikum, aku Rasul untuk kalian semua, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati, yang telah dibenarkan dari kitab Taurat. Sudah mamanya ini, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul, kata Nabi Isa alaihissalam. Ini Rasulullah musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurati wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku berikan kabar, nanti ada utusan setelah aku menjadi khatamun nabi, penutup para nabi, yang disebut namanya Ahmad. Maka ketika itu ditunggu sama orang-orang Yahudi. Nah, seorang nabi penutup, seorang nabi yang mulia itu, berharap orang-orang Yahudi itu keturunan nabi yang terakhir itu dari Ishak. Tapi ternyata Nabi terakhir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan dari jalur Ismail. Enggak terima mereka. Enggak terima, mereka enggak terima. Itu dikejar-kejar Nabi Isa alaihissalam. Ketika Rasulullah lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berdagang, ikut berdagang dengan pamannya Abi Thalib, ada mampirlah di gereja, ada satu gereja dan ada pendetanya itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah keluar orangnya, nggak pernah keluar, pokoknya berkholafat aja, keluar panas terik. Tapi berusaha mati, ada awan yang melindungi baginda Nabi Muhammad SAW yang masih usia 12 tahun. Nah, ditanyakan kepada Abi Thalib, ini siapa? Anakku. Ini biasa kita kan kalau anak ponakan, anak saya biasalah kayak begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kata bukan. Nah, bukan. Ini anak ini bapaknya meninggal dunia ketika usia 2 bulan di dalam kandungan. Lalu kemudian anak ini ibunya sudah meninggal dunia, dia yatim piatu. Ini bukan anakmu. Akhirnya berdasarkan Abi Thalib, iya ini keponakan saya. Ini keponakan saya. Hati-hati. Jagalah anak ini.
andai kata dia diangkat menjadi nabi dan rasul, aku orang pertama yang akan mengikuti dan beriman kepadanya. Kata pendeta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu pesan pendeta, jangan dibawa ke Sam. Sam itu ya termasuk Palestina, ya, dan sejarah. Ya, Syria, Lebanon itu. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan dibahas. Kenapa? Ini sedang dicari-cari oleh Yahudi. Mau dibunuh. Enggak boleh ada nabi dari turunan Ismail alaihissalam. Nabi kita sampai beberapa orang mati itu dikejar-kejar. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu kelakuan orang-orang Yahudi, kelakuan Bani Israil. La tufsiduna fil ardi marratain. Jadi mereka berbuat kerusakan. Sikapnya iri, dengki, hasud, jahat dan sebagainya. Masya Allah. Itu membunuh itu udah bukan ini lagi. Wa yaqtulunal anbiya bighairi haq. Mereka demen, senang membunuh para nabi tanpa hak. Nabi aja dibunuh. Padahal cuma anak-anak. Bagaimana sikap kita melihat kondisi sekarang ini? Ikut prihatin dan ikut membela hati. Kita mau ke sana nggak bisa, nggak mampu. Jangankan mengangkat senjata. Ya senjata ke sana pergi, mau ikut berjuang, berjihad, nggak mampu. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'al munkar falyataghayyar bi yadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi." Enggak mampu kita membantu saudara kita dengan tangan, dengan lisan kita. Ya. Mungkin ikut demo segala macam kan. Lalu kemudian beberapa saudara mati enggak ya dengan tangan-tangan kita ada supaya dunia tahu kabar-kabar kebiadaban Israel itu. Supaya nggak mampu seperti itu Pak Ustadz. Fa illam yastati fabil qalbi, dengan hati, dengan doa. Jangan kita dengan harta nggak mampu, dengan tenaga nggak mampu, doa juga nggak mau. Nah ini kelewatan kita. Mau ikut barisan di mana kita Bapak dan Ibu? Ikut barisan mana itu? Pak Ustadz, apakah dengan doa itu ada pengaruhnya? Apakah dengan demo itu ada ngaruhnya? Mungkin nggak ngaruh doa kita. Mungkin nggak ngaruh dengan doa. Mungkin nggak berdasar ngaruh dengan demo-demo yang dilakukan oleh seluruh dunia demo. Nanti hari ini demo sekitar 2 juta nih di Jakarta. Untuk Palestina. Demo. Ngaruh enggak? Dablek. Tetap berdasar. Tetapi kita berasa hormati sebagai hamba Allah yang beriman, ingin kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang mau peduli terhadap saudaranya. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian semua hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang sehingga ia mencintai saudaranya persis sama dengan mencintai dirinya sendiri. Sayang, kasihan sama saudara-saudara kita. Bagaimana kalau kita seperti itu? Mereka tiap hari dihujanin oleh peluru. Kita dihujanin oleh cuma hujan air aja udah bingung. Mau ke masjid, waduh. Mau ke pengajian, waduh. Nah hujan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat kisah burung pipit dengan cecak. Burung pipit itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh Raja Namrud, dijatuhin siksa bakar. Burung pipit itu membantu Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala dengan membawa air di paruhnya itu, diketawain sama kita. Apa gunanya, mengaruhnya cuman air satu tetes bisa nggak akan mungkin memadamkan api yang besar itu. Dilewein sama. Lalu kemudian cecak justru
Mau niup-niup itu supaya cepat grup. Cecak. Cecak itu. Akhirnya apa Bapak Ibu yang dimaukan Allah Ta'ala inilah. Kita mungkin ngasih donasi cuma 2.000 perak. Ngasih donasi 10.000 perak gedenya. Mungkin itu enggak ada, tapi setidak-tidaknya kita ada di barisan mana? Ada kepedulian kita di situ. Jangan sampai ada saudara kita, ya Allah. Di dalam Islam itu kan saudara itu ada 3. Ukhuwah di dalam Islam itu yang pertama ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ukhuwah wataniyah. Yang ketiga ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah itu diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Kita ini ukhuwah. Kita itu ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang Sunda, ada yang kita kan. Tapi kita enggak lihat dari mana kita. Suku apa, keturunan siapa, anak siapa, enggak. Kita bersaudara. Ya. Diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Ini kita. Ruhama ubay, saling berkasih sayang ini karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara, satu akidah Islamiyah. Mau siapapun, mau orang manapun, apapun sukunya, negaranya, kalau diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu saudara kita. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. Mungkin bukan satu akidah. Mereka mungkin non-muslim, ya, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha misalnya. Tapi diikat dengan satu negara kesatuan Republik Indonesia, satu bangsa, satu negara. Itu saudara kita. Misalnya ada orang yang celaka di jalan. Ya. Itu kita bantu, kita tolong, nggak usah nanyain agamanya apa kamu, suku apa kamu, enggak. Tapi rasa hormati, ada nilai. Atau misalnya ada saudara kita di mana gitu kan, sedang kadang kesulitan dan susah, satu negara Indonesia itu saudara, satu kebangsaan, ukhuwah wataniyah. Persaudaraan dalam satu bangsa, negara. Lalu kemudian ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama manusia. Mungkin beberapa hormati di Palestina itu bukan hanya orang Islam, Pak. Orang yang dibombardir tuh bukan hanya sekedar masjid, gereja pun dihantamnya. Bukan hanya gereja tempat ibadah, tempat kemanusiaan yang namanya rumah sakit, sekolah, sebagainya, hantam juga mereka, nggak peduli. Kita mungkin nggak satu akidah dengan saudara kita di nggak aja itu bukan satu bangsa di Palestina. Tapi ada sisi yang namanya kemanusiaan. Kita nggak tegal, Pak, melihat anak bayi. Makanya kalau ngobrol-ngobrol habis sholat maghrib, sholat subuh itu dengan kawan-kawan kayak gini, Pak Ustadz, ada nggak kira-kira mau nggak ya mereka itu yang bayi-bayi itu misalnya ya diselamatkan lah, diadopsi lah misalnya sama orang kita lah, orang Indonesia kan kedekatannya mereka satu gitu kan. Kata saya mau juga saya. Apalagi dia yang udah besar itu. Itu cantik-cantik gitu orang Palestina, cantik, ganteng, bagus-bagus. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan masalah bayi-bayi, ya Allah. Itu kita kehilangan bayi dalam keadaan konteks normal aja sedihnya. Ini ada. Kemarin saya ngisi tausiah di dekat tempat saya itu. Meninggal dunia anaknya mendadak, Pak. Padahal udah dewasa 36 tahun. Ibunya itu nangisnya sampai kalau ketemu, "Tuh Pak Ustadz, anaknya itu harapan saya Pak Ustadz, malah belum menikah saya Pak Ustadz, ya Allah." Segala macam itu. Nangisnya ibunya itu. Padahal anaknya 36 tahun udah bekerja, udah punya. Masya Allah, masih ditangisin. Sedih. Apalagi ya Allah.
Seorang ibu kehilangan anak bukan satu, ada 5 anaknya meninggal dunia. Dikasih kabar oleh ya para pejuang-pejuang bahwa anaknya ini ya yang masih kecil-kecil itu meninggal dunia. Kasih tahu, dihantam, dibunuh sama Israel. Kasih tahu sama ibunya. Ibunya menangis. Kata Rasulullah, sabar ya Bu. Saya menangis bukan karena meninggalnya anak saya 5-5-nya meninggal. Bukan menangis. Saya menangis menyesal bersedih. Kenapa Allah ngasih anak cuma 5? Coba 15 katanya. Kenapa? Dia tahu bersohor mati. Makanya ibu-ibu kalau anak jangan sedikit ya 15 meninggal 1. 15 saya ikhlas. Mereka berjuang, mereka berkorban, meninggal dunia dalam keadaan syahid. Ya Allah. Ini syahid itu kan ada 3 nih. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia itu ada seseorang meninggal dunia, ya tuh membela negara, tapi niatnya untuk berangkat itu, wah siapa tahu kalau berangkat pulang dari sana naik pangkat dan segala macam untuk dunia lah, itu syahid dunia. Gugur di medan perang, tapi dia jadi pahlawan, tapi bukan lagi syahid akhirat. Syahid dunia aja, jadi pahlawan. Ada syahid akhirat. Syahid akhirat itu ada meninggal dunia, nih kan, sedang ngaji meninggal dunia, syahid akhirat. Seperti ada di jamaah saya Pak Haji, itu ikut pengajian zikir doa. Habis zikir baca yasin sambil nyender, ikut. Lah. Habis doa selesai, dibangunin, nggak bangun lagi, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Handardi yang nyender-nyender. Nanti pas doa selesai, inna rajiun. Ya Bu, nyender-nyender tuh, lihat ya. Udah selesai ngaji, nggak bangun lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada syahid, ada yang sedang sholat, meninggal dunia, sedang baca Quran, meninggal dunia. Masya Allah. Syahid. Ada yang namanya syahid dunia akhirat. Nah, orang yang mempertahankan dulu zaman revolusi Bapak saya hormati, ya, merebut kemerdekaan, mempertahankan negara, mempertahankan agama dari penjajah orang-orang kafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mbah Hasim Mujadi menyampaikan fatwa hubbul waton nisful iman, cinta negara bagian daripada iman. Bergerak semua ya para pemuda-pemudi untuk maju berjihad di jalan Allah, mengusir penjajah. Gugur di medan perang, syahid dunia syahid. Begitu juga saudara-saudara kata di Palestina yang negaranya dicaplok oleh Israel. Israel itu bukan, ya. Makanya ada orang yang ngomong, wah saya bukan negara itu. Orang Israel itu nggak punya negara. Itu penjajah. Nah, kita Bapak saya hormati, nggak mungkin kita berangkat ke sana. Mungkin dana juga terbatas. Doa. Ada doa yang dianjurkan oleh majelis ulama, para tokoh agama, ya kiai-kiai untuk membaca kunut najilah. Habis salat subuh, ya. Kalau ada masjid tiap waktu. Kunut najilah, tiap waktu. Kunut najilah. Kunut najilah itu setelahnya itu tambahan Allahumma ksif anna minal bala wal waba wat ta'una wal mian wal fitali ma la yakshifu ghairuk. Tambahannya itu Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim salimna afina wal muslimin wahdina wa najina minal qawmidz zalimin wahdina wa najina minal qawmil kafirin. Terus ada Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa adilal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Itu. Ada doa lagi, Allahumma a'iddal, tambahannya Allahumma a'iddal masjidal aqsa ila rihabil minal yahudi ila rihabil muslimin. Ya Allah, kembalikan Masjidil Aqsa ya Allah dari cengkraman orang Yahudi dan Nasara ya Allah.
ila rihabil muslimin, kepada orang-orang muslim ya Allah. Warzuqna sholatan fihi, ya Allah berikan ya Allah rezeki untuk bisa sholat ke Masjidil Aqsa qoblal mamat, sebelum meninggal dunia. Sama kata Nabi, jangan engkau berpergi jauh kemana saja kecuali ketiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Siapa yang sholat di masjidku ini, kata Nabi, sholat di Masjidil Nabi itu 10.000. Ada yang 1.000, ada yang 10.000. Lebih baik daripada sholat di tempat yang lain. Ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Nah, sholat di Masjidil 100.000. Lebih baik lagi, berlipat-lipat gandanya di Masjidil Aqsa. Saya alhamdulillah ya ke Masjid Nabawi, kan kalau saya hitung haji dengan umrah itu udah 15 kali berangkat ke sana. Tapi belum pernah satu kali pun ke Masjidil Aqsa. Belum pernah ke Masjidil Aqsa. Luar biasa. Dan Masjidil Aqsa itu Bapak Ibu, ini. Masjidil Aqsa itu Bapak Ibu, itu kiblat pertama bagi kita muslim. Sebelum kiblat ke Masjidil Haram, karena Masjidil Haram masih banyak berhala-berhala dan sebagainya, itu kiblat terdahulu 17 bulan setelah Nabi hijrah alaihissalam ke Madinah. Itu 17 bulan kiblat sholatnya itu ke Masjidil Aqsa. Kita dulu itu ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Masjidil Haram itu bersih dari segala macam berhala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, "Fawalli wajhaka syattarul Masjidil Haram," untuk menghadap ke Masjidil Haram. Maka ada di tempat satu masjid itu di Madinah, namanya Masjid apa? Kiblatain. Masjid dua kiblat. Ketika sholat duhur Nabi menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa. Datang malaikat Jibril untuk menghadap. Dia 2 rakaat ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat ke Masjidil Haram. Di situ Masjid Kiblatain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Pak Ustadz orang Israel itu menyerang, mengambil, mau merampas tanah Palestina itu? Apakah di Palestina itu banyak kekayaan sumber alam? Enggak ada. Yang dikejar itu, yang mau direbut itu Masjidil Aqsa itu. Di Masjid semua udah keyakinannya, disitulah udah saya hormati ya, istana Solomon bahasanya, Nabi Sulaiman ya, itu disitulah menurut keyakinan mereka. Maka mau didirikanlah sinagog di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita juga harus peduli? Selain daripada Masjidil Aqsa kiblat pertama kita umat Islam, dan Masjidil Aqsa adalah masjid kita umat Islam, dan dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa, disitulah para nabi dan rasul sholat. Dari situlah Nabi kita Muhammad mengawali Mi'raj ke Allah Subhanahu wa taala. Dan Masjidil Aqsa itu didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk siapa? Untuk Nabi Ishak. Sementara Masjidil Haram didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk siapa? Nabi Ismail, gitu loh. Ini perjalanan-perjalanannya. Banyaklah sejarah-sejarah, mungkin walaupun tidak lengkap. Ya jangan sampai nanti dibilangin, "Oh, Ustadz ini enggak update," katanya ini. Jadi yang jelas kita semua ikut sama-sama ya mendoakan, minimal membantu saudara-saudara kita. Kita nggak bisa pergi ke Jakarta ikut demo. Kita juga nggak, ya doa ada. Mudah-mudahan ya dari doa-doa, dari lisan-lisan hamba-hamba Allah yang beriman, segera berhenti itu Israel ya menyerang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita ya muslim, ya saudara-saudara kita non muslim apapun ya di Palestina, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Ya Rabbal alamin, lakal hamdu ya ma'bud hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Sallimna 'affina wal muslimin wahdina wa najina minal qawmidh dhalimin. واهدنا وناجنا من القوم المنافقين واهدنا وناجنا من القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعدل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين Allahumma a'idha masjidil aqsa ila minal yahudi ila rihabil muslimin warzuqna salatan fi qoblal mamat birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina Allahumma yassir lana umurana kulluha wa la tu'assir alina fil ilmi wahdina fid dunya wal akhirah Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi walil khair wa la taj'al auladana min ahli su'il dhair Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wajidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alina fi sakaratil maut wa najatan minal afwa indal hisab Allahumma ahyina bil iman wa ammitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilna al jannata mal iman Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ولا تفتم علينا بسوء الخاتمة واختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بالله توفيق الهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته